Selamat malam, perkenalkan nama saya Mario Gabriel dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020114. Pada hari ini saya akan mereview buku yang keempat yang berjudul Esensial Konteks Sosiologi. Yang pertama, berpikir sosiologis. Konsep wacana berasal dari linguistik yang mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti itu dalam percakapan tatap muka, tempat publik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisasi. Teori wacana yang paling berpengaruh adalah teori Michael Foucault yang mempelajari sejarah penyakit mental, kejahatan, sistem pidana, dan menginstitusi. Demikian pula pergeseran wacana kejahatan yang tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan perilaku kriminal, tetapi membantu untuk membawa dan menjadi cara baru untuk mendefinisikan dan menangani penjahat. Yang kedua, globalisasi. Berbagai proses yang dilalui secara geografis, manusia yang tersebar didekatkan dan kontak yang lebih cepat satu sama lain, yang menciptakan komunitas tunggal atau nasib masyarakat global. Globalisasi juga dapat disuling dari ide-ide Marx abad ke-19 tentang ekspansif kecenderungan kapitalisme, dan Durkheim pada penyebaran geografis dan pembagian kerja. Pelopor penting dari globalisasi tesis dalam sosiologi adalah dunia Immanuel Wallerstein. Globalisasi mengingatkan kita untuk perubahan atau mungkin tren sosiologi terhadap seluruh dunia. Globalisasi yang cepat ini memiliki jangkauan yang luas. Frekuensinya, keputusan yang diambil di satu lokasi dapat memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat yang jauh dan negara bangsa, serta aktor sentras tampaknya memiliki kehilangan sebagai kekuatan dan kendalinya. Para ahli teori globalisasi melihat prosesnya sebagai hal yang fundamental atau mengubah cara orang hidup. Tetapi yang lain berpendapat bahwa seperti itu dibesar-besarkan. Globalisasi spektif dapat berpendapat bahwa tingkat ekonomi saat ini saling ketergantungan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Para skeptis melihat regionalisasi yang berkembang ini sebagai bukti bahwa ekonomi di dunia telah berkurang dari lebih terintegrasi. Yang ketiga, kemodernan. Kata modern dapat digunakan untuk merujuk pada apapun yang kontemporer dengan kontras antara kuno dan modern, dan menjadi lebih umum di Eropa oleh akhir abad ke-16. Ide dari modernisasi membuat sesuatu yang lebih kontemporer dan dipandang sebagai langkah mundur sebagai ke-19 abad. Ketika modernisasi mengambil sikap yang lebih positif, selama 3/4 tahun modernisasi transportasi, rumah, sosial, dan banyak lagi secara luas dilihat sebagai progresif. Yang keempat, postmodernitas. Pergantian postmodern dalam teori sosial dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Meskipun konsep postmodern terletak pada dekade sebelumnya, dalam budaya dan seni, pemikiran postmodern beragam, dan para ahli teori memprioritaskan elemen berbeda yang terkait dengan pergeseran yang disarankan ke seorang
postmodern masyarakat. Yang kelima, rasionalisasi. Dalam definisi kerja, rasionalisasi merupakan suatu proses sosial jangka panjang yang dimana ide-ide tradisional dan keyakinan oleh aturan dan prosedur metodis dan formal. Cara berpikir untuk mencapai tujuan dan bertindak secara rasional berarti bahwa bertindak secara wajar dan untuk menentukan tindakan konsekuensinya sebelum melakukan itu. Doktrin filosofi yang dikenal sebagai rasionalisme yang berasal dari abad ke-17 kontras pengetahuan yang berdasarkan alasan dan pendengaran yang berakar pada sumber-sumber agama dan diterimanya. Rasionalisasi adalah proses perubahan dimulai di barat dan di mana semakin banyak aspek kehidupan sosial yang dibentuk oleh sarana untuk tujuan perhitungan dan hal-hal efisiensi. Ini sangat mencolok kontrasnya dengan periode sebelumnya, di mana praktik tradisional, tindakan adat, dan komitmen emosional mendominasi pikiran dan tindakan orang tersebut. Weber melihat rasionalisasi menjadi disemen oleh pembangunan dan kapitalis ekonomi dan kebutuhan untuk rasionalisasi akuntansi dan pengukuran, tetapi juga oleh pertumbuhan lembaga ilmiah yang memandang pandangan rasional dan oleh pegawai yang menjadi dominan dan untuk bentuk organisasi yang efisien. Weber membahas rasionalitas dalam 4 tipe dasar. Yang pertama, praktis, teoritis, substantif, dan formal. Rasionalitas praktis adalah bukti di mana orang umumnya menerima situasi dan tindakan mereka yang dipandu oleh pertimbangan yang ada pada dasarnya tentang bagaimana mereka yang memanfaatkan sebagai mungkin. Rasionalitas teoritis ada di mana orang mencoba untuk menguasai realitas dan berpikir melalui pengalaman mereka dan menemukan makna dalam hidup. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial dan struktur dan institusi yang diantaranya komunitas besar dan orang yang tidak dapat direduksi menjadi koleksi sederhana atau agresi individu. Sebuah argumen yang kuat dapat dibuat bahwa masyarakat dengan konsep sentral dalam sosiologi yang Emile Durkheim bangun dengan disiplin yang baru berhubungan dengan realitas kolektif dalam kehidupan manusia sebagai lawan dari belajar individu. Durkheim melihat masyarakat sebagai realitas independen yang ada atau di dalamnya dan itu memiliki pengaruh besar pada individu dalam suatu wilayah yang dibatasi. Konsep masyarakat menurut Durkheim sebagai pemegang sentral dalam sosiologi sepanjang abad ke-20. Teori tentang ini yang muncul dan yang disebut Durkheim pada dasarnya adalah konsep masyarakat berbasis negara dan bangsa yang dipertanyakan dan diproses sosial di tingkat global dan juga menarik atau memperhatikan pergerakan orang, barang, dan budaya. Yang ketujuh, struktur atau badan. Pada dasarnya berakar pada upaya sosial untuk memahami keseimbangan relatif antara pengaruh masyarakat pada individu dan kebebasan individu untuk bertindak dan membentuk masyarakat.
Jenis sosiologi yang muncul berfokus pada bagian individu yang dibentuk oleh struktur sosial, yaitu untuk semua maksud dan tujuan, dan di luar diri dan di luar milik mereka sendiri. Struktur atau badan adalah salah satu dari beberapa konseptual yang berkaitan dengan konotasi dalam sosiologi, yang termasuk makro atau mikro, dan masyarakat atau individu. Perbedaan struktur atau agensi adalah divisi yang bertahan lama dan kepemimpinannya. 2. Melakukan sosiologi. Tipe ideal yang pertama, konstruksi murni dalam penelitian tentang sebuah fenomena sosial. Hanya beberapa dari aspek utama yang digunakan untuk mendekati persamaan dan perbedaan dalam konkret. Tipe ideal adalah konstruksi, yaitu dibuat oleh penelitian berdasarkan kriteria yang berasal dari tertarik pada fenomena sosial tertentu. Sebagai contoh, kita bisa membangun tipe sosialisme ideal, demokrasi, dan kejahatan dunia maya, masyarakat konsumen atau moral. Weber berpendapat bahwa sosiologi tidak dapat meniru metode eksperimental ilmu alam atau perlu menemukan cara lain untuk memperoleh pengetahuan yang valid tentang masyarakat, dan tipe ideal adalah salah satu alat yang berguna yang membantu kita melakukannya. Sekian dan terima kasih.